Satu kehormatan juga saya bisa datang di sini bersama dengan istri ya Agustina Maria. Ya, puji Tuhan, 31 tahun yang lalu kami menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga cewek. Haleluya. Dan yang pertama sudah menikah dan kami sudah punya cucu 1. Ya, puji Tuhan. Dan kami pelayanan di Jakarta dari sejak 25 tahun yang lalu. Tuhan percayakan sebagai gembala jemaat. Tadi sudah diperkenalkan di jaringan Christian Man Network Indonesia. Ya, dari pertama ketemu dengan Pastor Yongki ya tahun 2008 ya. Itu baru tatap muka hari ini ya, baru ketemu muka. Selama ini lewat layar kaca ya. Baik, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini ada kesempatan buat kita untuk kita beribadah, kita fellowship bersama satu dengan yang lain walaupun lewat layar kaca, dan ada saat-saat tertentu kita bisa fellowship berjumpa secara fisik dan kita bisa berfellowship dengan Tuhan. Ya, hari ini kesempatan yang sangat baik. Saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara sekalian di renungan pada saat ini, kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya mengambil tema seperti tema bulanan dari BMC, saudara, yaitu dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Ya, bagaimana kita itu bisa bertumbuh dewasa melalui pertobatan kita, apa yang dimaksudkan di sana nanti kita akan melihat. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bagi 2 termin di renungan atau khotbah hari ini. Kalau Tuhan kehendaki, nanti termin yang berikutnya adalah di sore hari. Dan ayat kebenaran firman Tuhan Wahyu 3 ayat yang ke-19 kita bisa baca kembali, kita ulang. Ya, Bapak Ibu mungkin setiap minggunya baca ayat ini. Firman Tuhan bilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini saya akan membagi tentang di situ dikatakan bahwa barang siapa kukasihi. Ini poin yang hari ini kita bicara tentang kasih. Yang berikutnya adalah nanti di termin berikutnya saya bicara tentang kutegur, kuhajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Itu bagian yang kedua. Nah, kita mau bicara hari ini tentang kasih, ya, bicara tentang kasih, Bapak Ibu. Ayat ini sebenarnya kasih yang dimaksudkan adalah kasih sebagai sahabat. Ya, Yesus menegur dan mendisiplin jemaat yang ada di salah satunya 7 jemaat itu, yaitu berbicara tentang bagaimana jemaat itu dikasihi sebagai seorang sahabat. Nah, nanti di termin berikutnya saya bicara tentang kasih sebagai seorang sahabat. Tapi hari ini, walaupun konteksnya ini adalah kasih sahabat, saya akan bicara tentang kasih yang namanya kasih agape. Ya, boleh kami dibantu dengan slide yang ada. Ya, yang dimaksudkan di situ adalah kasih philia. Ya, kasih philia. Tapi saya akan membawa Bapak Ibu, kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang disebut dengan kasih yang tanpa syarat. Ya, Allah mengasihi kita, next. Allah mengasihi kita sebagai manusia, ya, menyelamatkan kita sebagai orang berdosa supaya kita ini nantinya menjadi artinya kita memiliki identity sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru. Ya, identity kita itu adalah orang-orang yang sudah ditebus sehingga nanti kita akan have. Nah, berikutnya nanti have-nya seperti apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Dan ini yang harus dipahami
Itulah yang disebut dengan bertobat, metanoia. Ya, itulah yang disebut dengan perubahan pola pikir sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita benar-benar mengerti, memahami tentang apa sih arti metanoia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan tahun 70-an, tahun 74, 75, kami dari yang tidak percaya Yesus, ya kami satu keluarga boleh percaya Yesus. Itu karena apa? Karena Allah betul-betul mengasihi kami. Itulah kasih yang tanpa syarat buat kita, buat keluarga kami. Karena keluarga kami seharusnya binasa. Karena keluarga kami adalah keluarga yang penyembah berhala. Keluarga kami adalah keluarga yang tidak tahu kepada siapa Tuhan yang kami percaya. Tetapi Yesus ya datang ke dalam dunia ini supaya apa? Supaya kami menerima keselamatan yang dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini basic yang perlu saya tanamkan buat kita sekalian. Sebagai orang percaya, bisa juga kita akan redefinisi atau mendefinisi ulang tentang iman percaya kita, sehingga ketika kita memahami tentang iman percaya kita kepada Tuhan, kita akan mengalami akselerasi, kita akan mengalami suatu percepatan dalam hidup ini sebagai orang percaya kepada Tuhan. Nah, next slide, saudara. Nah, itu dimulai dari mana? Allah datang ke dalam dunia ini ya melalui Yesus Kristus. Dan itu ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Yang diselesaikan adalah seluruh dosa-dosa kita. Diselesaikan di atas kayu salib. Itulah sebabnya ketika Yesus belum naik ke atas kayu salib, Yohanes Pembaptis pernah berkata kepada murid-muridnya, dan menunjuk kepada Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan Yesus kerjakan, Yesus genapi ketika dia tergantung di atas kayu salib. Dan dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Dan ini dinubuatkan, saudara, ternyata di dalam kitab Yesaya. Next slide. Di dalam kitab Yesaya, pasal 53. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Jadi, it is finished. Yang dimaksudkan adalah 400 sampai 600 tahun sebelum Yesus mengerjakan itu. Yesaya telah menuliskan ada 3 hal yang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Menurut Yesaya pasal 53, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita lihat. Itulah saudara kasih yang tanpa syarat. Kasih agape terhadap kita. Kasih yang benar-benar Allah mengasihi secara total di dalam kehidupannya. Dan saudara, ini membuktikan Yesus 2023 tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib. Saudara dan saya belum lahir. Tapi dia mau mati buat kita. Itulah yang disebut dengan kasih agape. Dan 3 perkara ini yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Mari kita lihat secara garis besar. Next slide. Apa saja yang diselesaikan.
kutuk dosa, ya, diubah menjadi penebusan dan pengampunan. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi saudara dan saya tadi, Allah, tadi di slide sebelumnya, Allah mengasihi manusia supaya manusia menjadi be dan kemudian have. Salah satunya adalah kutuk dosa, ya, diselesaikan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh penebusan dan pengampunan. Kita dulunya identiti kita adalah orang berdosa. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib menebus kita, kita menjadi orang-orang yang telah terbebas dari dosa. Identiti kita orang yang sudah diselamatkan. Haleluya. Bilang dalam hati ya, kalau saudara ada berdua bilang, saya sudah diselamatkan. Haleluya. Kita sudah ditebus dan kita sudah diampuni. Makanya saudara, kalau kita itu sudah ditebus, sudah diampuni, saudara, identitas kita orang-orang bukan orang berdosa lagi. Identitas kita orang berdosa, bukan orang berdosa lagi. Jadi kalau ditanya saudara, siapa di sini yang ada di Zoom ini, yang ada di YouTube ini, yang ada di Facebook ini, yang orang berdosa, saudara, saya tidak angkat tangan karena saya bukan lagi orang berdosa, karena saya sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi saudara jangan lagi saudara setiap doa, Tuhan aku ini orang berdosa, Tuhan aku, saudara tidak menghargai karya salib, yaitu kasih yang tanpa syarat agape yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Yang berikutnya, dalam Yesaya tadi dikatakan apa? Sakit penyakit kita. Sakit penyakit kita diubah dengan kesembuhan. Kutuk penderitaan diubah menjadi hidup berkelimpahan. Yang suka berkata amin. Haleluya. Dan kita mau melihat saudara satu persatu penjelasannya. Next slide. Ya, next slide ya. Ini ayat kebenaran firman Tuhan. Ya, kutuk dosa kita ya diubah karena penebusan dan pengampunan. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oh dasar. Jadi kita, identiti kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka dan takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Identiti kita anak-anak Allah, bukan anak-anak kegelapan. Bilang saya anak-anak Allah. Saya anak-anak Allah. Haleluya. Oh, sebuah kebanggaan, sebuah sukacita yang luar biasa, saudara. Ya, karena kita sebagai anak-anak Allah. Kata menebus itu, saudara, ada dua hal. Yang pertama itu berbicara tentang pasar budak. Zaman dulu ada istilahnya manusia diperbudak sebagai di tempat pasar budak. Kemudian dibeli, itu artinya ditebus. Ya, firman Tuhan katakan dalam Korintus, kamu telah dibeli dan harganya lunas. Ya, dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 yang 18 dikatakan, kamu telah tebus dari hidupmu yang sia-sia, bukan dengan harta yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus yang sangat mahal. Wow. Jadi kita sebagai dulu budak,
sekarang menjadi orang-orang merdeka. Dulu bukan anak, sekarang menjadi anak. Itulah identity kita itu adalah anak-anak Allah, bukan budak. Jadi saudara jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Yang setuju katakan amin. Ya, kita tidak mau diperbudak oleh. Yang kedua, kata penebusan itu bukan hanya dibeli di situ, tapi setelah dibeli, saudara dibawa keluar dari pasar itu. Untuk apa? Yang jelas bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Muliakanlah Tuhan. Ya, kita perlu memuliakan Tuhan. Kita sudah dipindah dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada kehidupan. Betapa dahsyatnya saudara, hidup kita seperti itu. Saya bangga punya Allah dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya, yang telah memindahkan saya dari budak dosa menjadi menjadi hamba kebenaran. Itulah identitas kita. Bilang sebelahnya, kamu hamba kebenaran. Identitasmu hamba kebenaran. Haleluya. Jadi saudara melakukan kebenaran bukan supaya saudara jadi orang benar, tapi kita melakukan kebenaran karena kita adalah orang-orang benar. Haleluya. Saudara melakukan kekudusan bukan saudara jadi orang kudus, tetapi saudara dan saya, identiti kita orang kudus. Dan kita melakukan kekudusan untuk menunjukkan pada dunia, ini loh, identiti saya sudah diselamatkan, sudah ditebus. Dan itu dahsyat. Saudara jadi orang percaya Tuhan, katakan jadi orang Kristen. Saudara berbuat baik, saudara lakukan hal yang baik. Bukan supaya saudara dapat hal yang baik, bukan. Karena hidupku adalah orang-orang yang sudah baik. Dibuat baik sama Tuhan. Itu keren banget. Luar biasa. Makanya dalam Matius pasal yang kelima, di sana dikatakan, ayat yang ke-13 sampai 16. Khusus 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya perbuatanmu dilihat dan Bapamu di surga dipermuliakan. Kita melakukan itu karena kita ini sudah diselamatkan. Ini yang perlu dipegang. Saudara mungkin berkata, Pak, itu kan basic. Justru ini yang basic, yang paling penting. Supaya ketika kita tahu dasar ini, saudara akan mengalami metanoia, pertobatan, perubahan pola pikir, ya, sehingga menjadi orang percaya Tuhan itu ngerti betul. Saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, identitas saya benar, ya, di hadapan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat slide yang berikutnya. Ya, slide yang berikutnya. Apanya yang sudah diselesaikan, yaitu sakit penyakit. Ya, tadi di ayat 4, 5, dan 6 dari Yesaya itu dikatakan, khususnya ayat yang ke-5, saudara. Ayat yang ke-5, di sana dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudara yang sakit. Saudara, ini mungkin pola pikir yang baru. Ini yang disebut dengan metanoia, pertobatan tadi. Kalau saudara sakit, ya, saudara tidak perlu lagi minta kesembuhan. Mungkin saudara berpikir, oh kok begitu ya? Karena sudah disediakan. Yang kita lakukan apa? Mendeklir. Tuhan, terima kasih karya salibmu. Oleh bilur-bilurmu, badanmu dicambuk. Iya kan? Seluruh bagian tubuh itu, dan bahkan menurut penelitian yang disimpan di sebuah museum itu dikatakan bahwa sebenarnya organ tubuh
Yesus yang di dalam itu sampai kelihatan. Berarti dicambuk, kulitnya terkelupas, dagingnya terlepas. Sedemikian rupa. Dan kemudian ketika dicambuk, saudara, darah muncrat. Dan ketika darah muncrat, para algojo mungkin capek untuk mencambuk itu. Darah kental mulai mengental. Dicambuk kembali, kemudian darah segar keluar. Bercampur sedemikian rupa. Itulah bilur-bilur Yesus. Karena apa? Karena dia mau menggantikan sakit penyakit kita melalui bilur-bilur Yesus yang ketika dia dicambuk seperti itu. Jadi ketika saudara sakit, saudara mengalami penderitaan fisik, saudara memandang karya salib Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Haleluya. Bilang, aku sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Pak, tapi kenyataannya kok belum sembuh. Kenyataannya kok belum sembuh. Tapi kita punya keyakinan. Karena Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Ya. Di atas kayu salib itu, Yesus telah mengerjakannya. Makanya Rasul Petrus mengungkap kembali. Dan dia berkata, Yesus memikul dosa kita. Dia dicambuk. Dia memikul salib menuju Golgota. Sembari badannya yang terluka. Sedemikian rupa, saudara. Tapi Rasul Petrus berkata, ada pengharapan. Karena Rasul Petrus menulis tentang pengharapan. Pengharapan orang percaya ketika kita sakit, Allah sanggup untuk menyembuhkan kita dan kita tinggal mendeklar saja. Mendeklar saja. Sekali lagi, mendeklar saja karena sudah disediakan. Sama-sama bilang, kesembuhan sudah disediakan. Haleluya. Luar biasa. Saya ingin mengupas sedikit tentang ayat 5 tadi, saudara. Di sana dikatakan begini, ya, di ayat yang kelima bagian yang sebelum terakhir, ya, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Ingat, ini sebenarnya adalah sebuah gambaran ketika bangsa Israel melakukan kesalahan. Dia harus datang kepada imam dan kemudian ketika datang kepada imam harus membawa domba dan domba itu tidak bercacat dan bercela. Setelah diteliti oleh imam itu, domba itu tidak bercacat, itu layak dikorbankan untuk penghapus dosa, termasuk di dalamnya juga untuk kesejahteraan dari bangsa Israel. Ada dosa-dosa yang lain-lain. Nah, saudara, ketika domba itu dinyatakan siap untuk dikorbankan, saudara, maka bangsa Israel itu harus menumpangkan tangan di kepala domba itu, dan itu bukti bahwa dosanya transfer ke domba itu. Dan ayat ini berbicara ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dosamu dosaku, sakitmu sakitku ditimpakan kepada Yesus. Itu artinya ditimpakan. Terjemahan yang lain itu Yesus jadi tumbal. Itu dahsyat sekali. Saudara yang seharusnya menerima hukuman, saudara yang seharusnya menderita, tetapi saudara mengalami yang namanya janji-janji kesembuhan. Yang ketiga, next slide. Ya, penderitaan. Penderitaan diubah dari kelimpahan. Ada banyak orang yang tidak suka tentang prosperity, tentang kemakmuran. Ya. Ada yang nggak suka kemakmuran di sini? Saya suka kemakmuran, tapi kemakmuran untuk apa? Kemakmuran untuk memuliakan Tuhan tentu saja. Dan itu disediakan loh, saudara. Jangan alergi dengan kemakmuran, saudara. Ya. Saya dengan istri
dikasih kesempatan untuk, memang saya punya kerinduan. Jadi selama ini begini, saudara, saya cerita sedikit lah. Istri itu suka pergi dengan teman-teman range kemana-mana gitu ya. Saya itu nggak suka sebenarnya jalan-jalan gitu ya, nggak suka. Karena mungkin saya udah kenyang jalan-jalan. Karena tugas saya adalah untuk keliling seluruh Indonesia. Yang tadi Pastor Yongki telah sebut tadi, saya sebagai salah satu board of director CMNI untuk Indonesia dan juga sebagai board of advisor untuk China. Ya, kami bertiga seperti itu. Jadi saya keliling-keliling lah. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi, menurut saya sih pergi nggak ada tujuan, cuma jalan-jalan dulu. Saya nggak menikmati. Tapi ya bagaimanapun juga belakangan misalnya mau pergi begitu ya, saya bilang sama istri ya kan, "Ma, kita pergi yuk." Termasuk ke sini ya, saya bilang, "Yuk kita pergi." Setahun yang lalu kami ke West Coast ya kan. Puji Tuhan kami bisa sampai ke 7 state, kami keliling ke West Coast ya. Kasih info ke Pastor Yongki, saya ada di West Coast. Ke New York nggak? Ya, kayaknya nggak. Mungkin tahun depan gitu. Itu padahal mulut saya cuma ngomong mungkin tahun depan gitu ya. Ternyata sampai juga gitu loh ke sini. Dan itu kan maaf saja, itu kan pakai duit gitu kan. Nah, kalau nggak mau namanya prosperity, kemakmuran, gimana? Mana bisa pergi saya, saudara, ya kan? Nah, jadi maksudnya bahwa kita nggak boleh alergi tentang namanya kemakmuran. Tapi kemakmuran untuk apa? Bukan untuk diri sendiri. Tapi kemakmuran itu bagaimana kita bisa melayani yang lain. Karena firman Tuhan katakan bahwa dalam Yohanes pasal 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan mensekap. Tetapi aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Artinya kelimpahan itu apa? Kalau kita diberkati, berarti kita bisa memberkati. Itu namanya limpah. Itu tumpah gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak pernah tumpah, ya namanya egois, itu untuk diri sendiri. Nah, ini contohnya seperti itu. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan tadi ya, bahwa dikatakan bahwa penderitaan, kutuk penderitaan. Saudara tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya Tuhan berfirman kepada Adam, saya tidak akan jelasin panjang lebar, tapi khusus kepada Adam. Lalu firman-Nya kepada manusia, itu kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan ya daripadanya, maka perhatikan, yang terkutuk bukan Adam, bukan manusia, tapi yang terkutuk adalah tanah. Yang terkutuk adalah tanah. Artinya apa? Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, itu akan membawa dampak ya kepada seluruh ciptaan Tuhan. Ya, maka tanah terkutuk. Ya. Makanya saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Ya, Yesus mati sebelum dia bawa ke salib. Ketika dicambuk, dipukul di rumah Pilatus, dan kemudian diambilkan yang namanya mahkota duri. Seharusnya seorang raja bukan mahkota duri. Itu sebuah hinaan, sebuah cercaan. Dikatakan bahwa hai raja orang Yahudi, dan kemudian dikenakan mahkota, seharusnya mahkota emas, tapi yang dikenakan kepadanya adalah mahkota duri. Itu mempunyai pengertian bahwa sebenarnya itu menggenapi firman Tuhan. Dan ketika para algojo itu mencabut onak dan semak duri, dan kemudian dianyam, ditaruh di kepala Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, tetelestai, it is finished. Artinya apa? Kutuk terhadap tanah, kutuk terhadap penderitaan telah dicabut, dikenakan di kepala Yesus. Kutuk itu telah ditaruh di kepala Yesus. Jadi saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam kutuk. Bilang sama sebelahnya, kamu tidak lagi hidup dalam kutuk. Kamu hidup dalam berkat. Amin, saudara. Hidup di dalam berkat. Haleluya. Hidup kita adalah hidup di dalam berkat.
Dan kemudian saudara, makanya Paulus juga menuliskan di dalam Korintus, dia katakan bahwa ketika dia mengenal kasih karunia Allah dalam hidupnya, iya kan, ya dia yang datang dalam kekayaannya turun ke dalam dunia, dia jadi miskin supaya kita yang miskin kita memperoleh kekayaan yang daripada dia. Itu digenapi. Jadi hidupmu dan hidupku tidak lagi hidup di dalam kutuk. Itulah yang dimaksudkan dengan kasih agape. Sebagai yang terakhir, saya mau sampaikan pada kita sekalian. Saudara, saya bukan seorang dokter spesialis. Saya bukan seorang hamba Tuhan spesialis untuk bisa berdoa mengobati saudara. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita punya identity yang baru. Kita punya yang tadi have, yaitu saudara memiliki identitas yang baru, memiliki kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Markus 16 ayat 18, tanda-tanda ini menyertai orang percaya karena apa? Karena karya Kristus di atas kayu salib, oleh karena kasih agape terhadap hidup kita. Sehingga saudara dan saya tidak lagi bergantung kepada siapa-siapa, kecuali bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara dan saya adalah sebagai alat Tuhan untuk bisa juga melepaskan kuasa, untuk juga bisa saudara untuk melakukan mujizat, bisa juga untuk kita bisa menolong orang untuk memperoleh jalan keluar, sehingga kita semua adalah orang-orang yang memiliki identity dan memiliki kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang tadi, it is finished. It is finished. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Saya mau berdoa buat saudara. Karena Roh Kudus akan menyadarkan kita, menginsapkan kita, mengajar kepada kita, memberi pengertian dan hikmat kepada kita, sehingga kita mengalami metanoia, perubahan pola pikir, bahwa saudara telah memiliki Kristus di dalam hidupmu. Engkau punya identitas yang baru. Ada kuasa dalam hidupmu. Kita tinggal memperkatakan, mendeklir semua kebenaran firman Tuhan. Adakah di antara saudara yang hari ini engkau berkata, Pastor, saya dalam kondisi terpuruk, saya dalam kondisi stres, saya dalam kondisi yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Ingat, karya Yesus di atas kayu salib telah mengerjakan 3 perkara ini. Dan engkau tidak lagi meminta, tetapi engkau tinggal mendeklar. Engkau sadar bahwa hidupmu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ada kuasa dalam hidup saudara. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat setiap hari, setiap saat dalam perjalanan hidup saudara. Sehingga saudara, engkau tidak perlu mengandalkan siapapun. Engkau mengandalkan Tuhan. Engkau perlu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Maka akan terjadi dalam hidupmu kuasa dan mujizat setiap hari dalam hidup saudara. Saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di bagian pertama ini Tuhan, kami boleh memahami bagaimana kami harus metanoia. Kami mengalami perubahan pola pikir kami Tuhan. Bahwa kami bukan lagi orang berdosa. Kami tidak lagi merasa tertuduh. Kami tidak lagi merasa bersalah. Karena Engkau telah menyelamatkan kami, menebus kami, mengampuni kami Tuhan. Kami juga tidak perlu berputus asa ketika kami sakit, ketika kami mengalami penderitaan. Kami punya pengharapan karena oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kami. Oleh karena pengorbananmu di atas kayu salib, mahkota duri yang kau kenakan, berarti bumi ini telah dicabut. Semua duri-duri, semua semak duri, dan ditimpakan kepadamu. Dan kami hidup di dalam kemakmuran, hidup di dalam kebebasan,
hidup di dalam berkat-berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga akan menolong mereka sekalian. Anugerah-Mu turun atas mereka. Dan biarlah kebenaran firman ini memberikan, menyadarkan, menyinsapkan, mengajarkan, memberi pengertian hikmat kepada mereka. Bahwa mereka memiliki identitas yang benar di hadapan Tuhan. Dan memiliki kuasa berkat surgawi yang tercurah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai kesulitan, selalu ada jalan keluar karena karya salib Yesus atas mereka. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.